Oke, balik lagi dengan gue Leo Morrison Spider 9. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat gitu ya di weekend ini. Dan sorry kalau gue mulainya telat hari ini. Jadi ceritanya gue semalam tuh submit gitu ya, submit ke GoPlay jam kurang lebih jam 11 malam kurang lah. Dan ternyata itu eventnya langsung start jam 11 malam itu gitu. Jadi ketika gue buka GoPlay Studio, gue kaget gitu kan, kok eventnya udah kelar kemarin gitu, kemarin malam. Jadi akhirnya tadi gue buru-buru clone ulang gitu ya. Jadi sorry banget kalau memang kita mulai hari ini telat 10 menit kurang gitu, lebih gitu ya. Oke, sesuai janji gue hari ini kita akan mating lagi nih teman-teman. Jadi kalau kemarin kita udah mating Grammostola pulchripes, ini jantannya masih ada, lagi gue pisahin gitu ya. Yang kemarin ini kan binatang tamunya dia nih ya kan, Grammostola pulchripes. Oke, hari ini gue sama temen gue namanya Sakti gitu ya. Dia ada ngirimin Poecilotheria metallica. Jadi kemarin itu gue sempet ada unboxing, kalau teman-teman lihat di Instagram gue gitu ya, Spider 9, itu ada unboxing Poecilotheria metallica. Jadi kalau kelihatan, gue naikin dikit ya. Jadi ini adalah dari kemarin gue udah deketin nih dua-duanya. Oke, udah deketin. Si pimetnya juga yang female, gue udah kasih makan dari jantannya datang gitu ya. Gue langsung kasih ulat Jerman, terus selang 2 hari lagi kasih lagi ulat Jerman, selang 2 hari lagi tadi pagi gue mau coba kasih gitu ya, ternyata dia udah nolak makan si female, jadi kayaknya udah kenyang sih gitu ya. Jadi semoga dengan kayak gini kemungkinan si pejantan ini dimakan lebih kecil, kurang lebih gitu tujuannya teman-teman. Oke, jadi si jantan ini dia last moltnya 12 Agustus kemarin. Oke, last molt 12 Agustus, dan ini kalau kelihatan gue tambahin lampu deh bentar. Nah, ini kalau kelihatan ini sperm webnya ini udah tebel nih, daerah-daerah sini gitu ya. Dia udah bikin sperm web, terus juga semalam gue udah denger ada drumming, sehingga pas banget nih hari ini gue mau kasih lihat teman-teman, kita saksin bareng gitu ya proses matingnya. Oke, sedangkan si female gue ini, adult female-nya ini last moltnya tadi gue cek 19 Juli dia molting. Dan ini size-nya semoga, wah burem ya, ketutupan banget sama ininya, webnya. Nah itulah kurang lebih dia ada ukurannya. Kalau dari sini at least nyampe kali nih sekitar 13 sentian mah ada gitu ya, 13-14 senti. Oke, semoga kelihatan, soalnya gue juga lihat dari kamera juga burem sih. Oke, langsung aja seperti biasa teman-teman, kalau kita mau kalau kita mau mating, selalu sediain kayak kemarin catch cup gitu ya, sama toel-toelan kita lah ini. Oke, toel-toelan box stick. Dan kali ini gue pakai bantuan teman-teman, yaitu nah ini dia box gede gitu ya. Jadi dua-duanya akan gue buka, enclosure-nya gue taruh di sini gitu ceritanya. Oke, ini ada buat sling, kita pisahin dulu. Nah jadi ini semoga nanti kameranya gue setting ya biar turun ke bawah. Ini dua-duanya kita masukin dulu gitu ya kan, dua-duanya masukin dulu. Lalu gue akan coba setting kameranya guys. Wait. Ini ke bawahin. Nah gini ya kurang lebihnya. Lu kalau kesini teman-teman juga susah lihat ya. Gimana enaknya? Mendingan gue yang pindah. Kayaknya makan tempat banget gue di sini. Aduh susah ya kalau sempit. Nah gini aja kali. Jadi teman-teman ntar bisa lihat dari sisinya si betina gitu ya. Ini ke sini, gue coba arahin ke area sini. Gitulah. Ini kayaknya udah paling deket nih yang gue bisa kasih ke teman-teman lihat. Oke, gitu aja. Sekarang, teman-teman kalau mau sambil nanya monggo ya, langsung ketik aja gitu ya. Mau nanya apa kek terkait tarantula, kalau gue bisa jawab ya gue jawab. Kalau enggak ya gue akan cari jawabannya gitu ya. Oke. Sekarang ini kita buka. Ya, udah kelihatan. Terus ini si mailnya nih. Nah tuh sperm webnya ya, dia udah bikin, dan kita akan keluarkan. Aduh. Oke, kurang lebih gini. Jadi si mailnya si jantannya gua arahin untuk ke enclosure-nya si betina. Oke, jangan ngebolt, santai aja, jangan ngebolt. Oke, gue coba lagi ya. Ini dia kayak tadi agak bolty. Let's go. Ayo dong, mau kawin nggak? Cuy, kawin cuy. Kapan lagi cuy?
Ayo dorong pelan-pelan. Iya, dan mailnya masuk ke lokasi si female. Ini kalau di GoPlay bisa ngejum gak nih? Susah ngejum kayaknya. Oke, ini gue keluarin dulu. Jadi saat ini kondisinya si male ada di sini nih guys, gitu ya. Ini kalau kandangnya gue puter, kayak gitu. Lebih jelas kah? Nggak terlalu kelihatan ya, padahal. Wait. Kalau gue masukin ke dalam sekalian, oke nggak guys? Ntar ya. Ini baru ini terjadi ya kan. Nah, langsung aja deh kalian. Kalian lihat dari sini deh. Iya, oke. Jadi nih kondisinya gimbal gue masukin ke box. Semoga nggak banyak pergerakan. Wah kan, gimbalnya jadi error. Bentar. Kalau nggak, gua matiin, gua ganti ke stand yang ini ya, gue ganti ke stand yang pakai gorila. Bentar, kaki gorilanya mana ya, biar teman-teman langsung statis aja ngelihatnya gitu ya, nggak usah pakai gimbal gini-ginian mah. Oke, got it. Oke, ini somehow muter-muter di gua. Teman-teman masih dengar suara gua nggak ya? Masih dengar kah suara saya? Masih, oke, siap, aman. Thank you. Soalnya di gua ininya muter-muter ada kincir anginnya gitu ya. Gue takutnya putus. Oke, ini gue udah pindah ke stand yang lebih yang bukan floating kayak gimbal tadi. Jadi harusnya sih less effort ya. Ini gue coba arahin teman-teman ke I'm gonna need some light. Oke, ini agak tricky, sorry. Dan ini perdana sih buat gue juga. Jadi kalau ada kurang-kurang ya mohon maaf. Ini lampunya kagak cukup cuy. Bentar. By the way, mailnya masih di sini ya guys. Kalau kalian kelihatan, nah ini makanya gue butuh lampu nih. Kayaknya gelap banget. Aduh. Let me grab something untuk lampunya. Karena kalau kayak gini jadi kalian nggak bisa. Nah itu tuh sebenarnya mailnya kelihatan. Female itu masih di belakang. Gue belum colek. Tapi coba gue pecahkan masalah soal lampu ini. Oke, lampunya itu yang ini colokannya kita pindahkan ke bagian bawah biar kalian bisa dapat cahaya. Lalu ada perkataan biarlah ada cahaya, ceger. Nggak ngebantu. Ya penempatannya kurang oke. Nah, gini lah ya, kurang lebih ya. Getting better. Aduh, ininya kok nggak mau nempel. Nah, oke. Tadi ada yang kelewat kayaknya nanya soal apa nih tadi, sorry. Bisa gagal kawin nggak bang walaupun sudah didempetin? Bisa. Sebenarnya didempetin itu cuman supaya mereka bisa mengetahui keberadaan bahwa ada tarantula yang sejenis gitu ya. Itu aja sih tujuannya. Jadi didempetin itu mau didempetin ataupun metode shark tanking kayak kemarin Grampus Crabs itu sebenarnya hanya satu upaya kayak kita supaya mereka saling menyadari adanya keberadaan lawan jenisnya. Itu aja sih gitu. Jadi bukan satu jaminan bahwa matingnya akan pasti berhasil gitu. Ya jadi itu cuman ini aja sih, cuman supaya mereka mengetahui keberadaan lawan jenis. Oke. Terus Jenfuk jangan sampai dibuka gini terus keluar semua, panik nggak? Ya panik dong, masa nggak panik? Metallica gitu loh, larinya jambret ya kan? Larinya kayak jambret kadang-kadang. Oke, ini kok kayaknya nggak ada pergerakan ya, bentar. Male-nya masih kalem di situ, female-nya juga perlu gue colek kayaknya. Bentar. Ini kalau
Ini gue tutup, terus teman-teman lihat dari arah mana ya, soalnya gue pengen keluarin si female-nya nih guys. Gue sengaja kasih box gini plastik, maksudnya sih biar kalau mereka lari-larian nggak langsung keluar gitu ya, nggak langsung hibrid dan menghilang di antah berantah kamar gue ini gitu. Ini boxtiknya kepanjangan, jadi gue kecilin dulu tuh ya. Jadi ini boxtik gue bisa dipanjang pendekin cuy, tinggal buka aja nih sleeve-nya, sleeve sedotan. Oke. Ini gue coba toel si female. Ayo dong diapelin, masa diem aja, keluar. Ini gue coba dorong biar dia ke atas ya. Dan nggak mau dong. Mana ini udah diapelin? Aku lewat sini. Ya dia turun. Nah tuh nggak kelihatan ya. Bentar. Ini gue ke atas sedikit. Nah nanti teman-teman lihat daerah sini nih ya, karena gue emang lagi dorong dia ke arah sana. Oke. Nah that's her leg. Nah kurang lebih kayaknya kalau udah begini lebih dari 14 sih, ini udah mau 15 nih. Karena lebar ankle gue nih guys, ya ujung ke ujung nih 15 cm. Dan dia kakinya tuh, kaki depannya udah nyentuh, kaki belakangnya cuman kurang 2 cm. Dan ini pun dalam kondisi relax ya, nggak stretching gitu ya. Kalau dia stretching pasti lebih ini juga, lebih panjang lagi gitu kakinya gitu ya, leg span-nya gitu ya. Wah ada Om Ijal, halo Om Ijal. Oke, tumen-tumenan nih Om Ijal, asik join gue ya kan. Disawer ya Om. Oke, itu female-nya. Nah udah kelihatan, male-nya masih di daerah sini. Oke. Dan gue akan bertukar posisi guanya supaya gue bisa lihat dari arah kalian juga gitu ya. Jadi kita point of view-nya sama nih gitu. Nah dia masuk lagi dong, dia masuk lagi. Neng keluar Neng, ada yang ngapelin Neng susah amat suruh keluar. Nah gitu Neng, malu-malu doi. Maklum ini perawan ting ting, yang male-nya juga jejaka ting ting gitu ya. Sebut saja mereka Surti dan Tejo, ya kan? Ada yang tahu nggak lagunya? Lagunya Jambrut, Surti Tejo. Kalau yang tahu kita seumuran, ya. Buset PR banget. Ayo dong, keluar dong, malu-maluin. Jangan malu-maluin papa nak, wih sedap. Nah itu tuh, female-nya keluar. Ini male-nya di sini nih. Itu female-nya. Kayaknya gue mesti dorong dikit, nah gitu ya, biar kalian bisa dapat gambaran jelas juga sih maksud gue. Khawatirnya, oke, is it better? Kayak gini, better ya? Oke, jadi ini kondisi si female-nya masih belum ada reaksi, male-nya juga masih di sini nih. Ini male-nya nih kakinya kalau kalian lihat, dua-duanya belum reaksi. Semoga cepet ada drumming gitu ya, kita bisa lihat satu kemajuan. Karena di sini diem-dieman aja bos, ya ampun. Dan kalau ada background musik ya wajar ya, itu ada yang ngamen rupanya di tetangga. Oke, sambil kita pantau. Jadi teman-teman seperti biasa kayak gini nih, kalau kalian lagi mating, please jangan ditinggal-tinggal gitu ya, jangan tinggal-tinggal. Jadi harus sambil ditungguin gitu ya, pelan-pelan, karena selalu ada kemungkinan si male-nya itu dimakan oleh female-nya. Gitu ya guys. Oke, sambil menghibur teman-teman semua, gue mau lagi coba bikin quiz. Oke. Nah, oh salah kuisnya. bentar kuisnya salah dong, kuisnya salah woi dah.
Oke, so sekarang gua mau launch quiz, teman-teman. Yuk, sambil nungguin ini dua pergerakan binatang tamu ini, gua launch quiznya. Nah, semoga bisa terlihat di layar ya. Langsung aja dijawab, pasti udah pada tahu ini mah ya kan. Yang nonton biasanya sebenarnya semuanya udah handal-handal nih ya kan. Terima kasih loh guys, by the way. Walaupun apa ya, gue sendiri juga sebenarnya masih tergolong pemain baru ya gitu, cuman banyak tetap yang support gue untuk live terus di GoPlay gitu. Jadi thank you for doing that, terima kasih. Oke, sorry ini karena gue nggak bisa lihat layar GoPlay gue. Jangan-jangan ada yang nanya kalau oh enggak, masih Om Ijal terakhir. Siap. Ini soalnya di layar gue tuh masih muter-muter. Gue ngerinya dari tadi gue ngeri apakah masih nyambung apa enggak videonya gitu ya kan. Nggak enak ya coy. Lagi mau lihat apa mating gitu, tiba-tiba keputus gitu, nggak asik. Oke, harap bersabar, ini ujian. 30 menit sudah berlalu. Oh 20 menit, sorry 20 menit sudah berlalu dan belum ada pergerakan. By the way, ketika gua mating Poecilotheria regalis gitu ya, itu gua sempet nungguin kayak gini lama dan akhirnya gua cohabit, teman-teman. Jadi cohabit itu adalah sebuah kondisi di mana male dan female. Kalau kemarin kan kita ngebahas shark tanking, itu kan sebenarnya adalah si male-nya itu masih di dalam wadah gitu ya, tertutup, tapi dimasukin ke enclosure female, itu kan shark tanking. Nah kalau cohabit ini modelannya udah kayak bener-bener komunal, tinggal dalam satu enclosure gitu ya. Jadi modelnya kayak gini nih, berduaan nih, terus gua tutup nih enclosure-nya, gua diemin at least sehari 2 hari gitu ya, semalaman gitu, gua pantau besoknya masih hidup nggak male-nya gitu ya, atau udah dimakan atau gimana. Karena seringkali nih Poecilotheria itu kayak gini nih, mereka lama responnya. Soalnya dulu juga gue regalis kayak gitu, sempet regalis kayak gitu, dan itu karena lama akhirnya gue cohabit aja, udah gue kurung berduaan. Dalam hati gue udah pasrah deh, kalau male gue dimakan ya udahlah, semoga-moga aja berhasil gitu kan. Karena gue sempet nih ceritanya, sekitar bulan apa ya, udah Desember November gitu deh, gue lupa. Itu gue sempet join kayak gini, gue tungguin segala macem. Ternyata nggak terjadi apa-apa gitu ya sama temen gue waktu itu, Yosua Balowo, kalau ada yang kenal gitu ya, gonggolen Yosua Balowo. Nah terus akhirnya sampai mature male-nya gue balikin tuh, malah female gue sempat molting tuh gitu, sempat molting, gagal lah gitu ya. Gue pikir udah gagal deh. Terus setelah molting itu gue dapet MM baru gitu ya. Gue dapet MM baru dari temen gue, gue beli MM-nya. Terus yang gue pikir adalah kemarin sama Yosua gagal gitu kan ya, gue udah mating, udah cohabit, ternyata dia molting gitu ya. Itu salah gue, adalah regalisnya memang udah molting terakhirnya udah lama banget. Jadi yang ini kan seger nih, ini baru bulan Juli kemarin, yang ini baru bulan Agustus kemarin male-nya gitu kan, female Juli. Nah jadi yang Poecilotheria ini semoga bisa ya teman-teman. Cuman kalau regalis kemarin emang female gue itu udah molting udah lama gitu, last moltnya udah lama, terus dikawinin, ujung-ujungnya molting, gagal. Akhirnya ketika dia fresh molt, gue dapat ditawarin sama teman gue gitu, karena dia tahu AF gue fresh molt gitu ya. Dia bilang mau nggak bayarin MM regalis gue. Oke, akhirnya gue ambil. Terus nggak pakai lama dong, itu gue langsung gini nih, langsung cohabit nih. Jadi nih di enclo AF regalis gue gitu ya, gue masukin mailnya di situ. Jadi baru datang unboxing langsung masuk, udah tutup deh, dalam artian bodoh deh gitu ya, mau di mana bagaimana. Cuman memang setelah molting itu gue baru dapat MM itu setelah si regalisnya udah buka puasa teman-teman. Jadi langsung gue kasih boleh dibilang apa ya, gue kayak nge-push deh gitu ya, kasih Wool Jerman 2 hari sekali gitu ya, biar dia cepet kenyang itu. Sampai akhirnya nolak makannya juga tadi nih, si Metallica ini juga dia udah nolak makan gitu ya. Kayak udah nolak makan, cemplungin mailnya, udah gue tutup tuh, gue cohabit, gue udah pasrah. Gue pikir udahlah seminggu gue nggak tengok-tengok guys gitu ya, seminggu nggak tengok-tengok, ternyata ya hasilnya begitu deh. By the way ini belum ada pergerakan, hasilnya begini. Kelihatan nggak guys? Ini kalau gue lihat, nah tuh kelihatan nggak tuh, ada 5 sling. Oke, jadi ini adalah buat teman-teman yang belum tahu, Poecilotheria itu ternyata bisa komunal guys. Ini adalah contoh hasil panen gue di regalis gitu ya. Hasil panen regalis gue ini ada yang orderan orang, dia mau komunal, isinya 5 regalis. Tuh sih. Jadi ini bisa banget dikomunalin kayak gini untuk regalis. Pimet juga sama gitu ya. Jadi hasil perbuatan mereka di awal tahun ini gitu ya, udah berbuah gitu ya, udah berbuah hasil. Jadi di gua saat ini ready buat
regalis gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin lagi nyari mau regalis komunal, mau satuan, monggo nanti bisa hubungin gue di Instagram gue Spider9. Oke. Buat yang belum tahu, SPYD3R9 gitu ya. Itu nanti cek aja atau cek IG utama gue, Leo Morrison juga boleh. Leo Morrison tulisannya biasa, nggak ada yang di double hurufnya. Leo Morrison lempeng. Nah, itu juga ntar boleh DM kalau buat teman-teman yang gue lagi pengen nih misalnya regalis komunal isinya mau berapa gitu ya. Ntar tinggal di setup aja. Dan regalis gue ini belum semuanya gue ambilin gitu ya. Belum semuanya gue ambilin karena mereka masih gue satuin sama induknya gitu. Jadi kalau Pukiloteria regalis itu karena dia punya kecenderungan bisa dikomunalin, sehingga ditinggal dengan induknya pun sebenarnya nggak terlalu bahaya atau resiko dimakannya kecil gitu. Jadi kemarin gue coba ambilin satu-satu dan karena larinya mereka, ini gue sambil bangun ya sorry, karena larinya mereka kayak jambret guys, sehingga gue belum bisa ngitung total jumlah slingnya tuh ada berapa gitu. Total jumlah slingnya ada berapa, cuman akhirnya gue udah dapat ambil beberapa. Ini salah satunya nih, isi 3 punya siapa? Nah yang punya ini lagi nonton nih ya kan, tolong Acung. Yang punya lagi nonton nih, komunal isi 3 contohnya gitu. Terus gue baru dapat kurang lebih ini segini nih. Ini ada isinya sekitar 18 ya. Gue baru tarik 18 dari enclo maknya gitu ya, enclo induknya. Oke, jadi kalau memang ada yang mau komunal, monggo nanti gue tarikin lagi karena memang itu masih gue nggak tahu, estimate gue sih nggak nyampe 100 slingnya, dikit ya, nggak nyampe 100, at least prediksi aja 70-an deh, 50 paling jelek lah istilahnya angkanya, 70-80 mungkin. 100 gue agak ragu karena memang kemarin gue bongkar gitu ya, dan ya kalau lagi ngumpul banyak gitu ya guys ya, namanya ngumpul gitu banyak. Cuman ketika gue tarikin ini baru kambil 20-an gitu ya, 20 gitu, oh tinggal seginian. Terus ya gue reka-reka aja sih ya, gue tebak-tebak aja kurang lebih segituan gitu. Nah tuh yang mesen komunal isi 3 nyaut, siap katanya. Senin berangkat ya bos, Senin. Hari Senin gue packing nih isi 3. Oke, terima kasih untuk kepercayaan Anda berbelanja di tempat kami. Lah. Oke, ini nggak ada reaksi loh, sumpah. Diam gini aja nih, makanya gue kalau mating Pukiloteria, belajar dari pengalaman gue dengan Pukiloteria regalis gitu ya. Ini kalau lagi mating gini sih, ntar gue paling minta izin sama yang punya si cowok, si male gitu ya. Boleh nggak gue cohabit? Terus rela nggak dia kalau sampai kemakan kalau misalnya gue cohabit? Karena ya biasanya gini nih, diem-dieman gitu ya. Jadi diem-dieman gini bisa it will takes time gitu loh, jujur aja. Oke. By the way, tadi ininya udah belum ya, quiz and pollingnya? Oke, gue cek quiz kita dulu. Resultnya adalah nggak kelihatan di gua. Kadang bagaimana ini Om Ijal, tolong Om Ijal diajari sayanya Om Ijal, ya ampun. Kita nggak bisa lihat hasil quiz ya di dashboard ya, mungkin ntar pas scan live kali ya. Oke, nah guys, siap-siap nih ya buat di IG gue nanti. Gue juga akan ngadain giveaway. Wih, tepuk tangan semuanya ya kan, giveaway sling regalis gitu ya. Mungkin ntar gue akan ada syarat-syaratnya, misalnya harus kirim kroffel gitu. Wah nggak juga ya, lebih mahalan kroffelnya ntar daripada slingnya. Nanti di IG gue pokoknya gue akan ada giveaway. Make sure untuk kalian follow, dan nanti gue akan update di IG. Oke? Kesulitan, oke, dari Ananta Carlos, kesulitan breeding apa aja bang? Oke, ini pertanyaannya sebenarnya agak lebar nih, dalam artian jelasinnya bisa panjang nih. Kesulitan breeding, oke. Yang pertama adalah sebenarnya bukan kesulitan sih bro, lebih tepatnya apa aja sih yang harus lu make sure sebelum breeding gitu ya. Jadi yang harus di make sure pertama adalah pastikan bahwa tarantulanya satu jenis, satu spesies gitu ya, bukan cuma satu genus. Maksud gue gini, apakah Pukiloteria nih, genus Pukiloteria, tadi gue udah cerita tentang regalis. Oke, apakah regalis bisa dikawinin sama Formosa? Jawabannya bukan bisa atau enggak, tapi jawabannya adalah enggak boleh gitu ya. Jadi di 2 pekan lalu gue sempat bahas tentang tarantula mating ini, bahwa spesiesnya bener-bener harus persis sama gitu ya. Jadi kalau memang ini Pimetallica gitu ya, Pukiloteria metallica, harus dengan Pukiloteria metallica juga gitu. Itu satu. Kedua, yang harus lu pastiin untuk ngebreed adalah pastiin si female-nya dan male-nya ini boleh dikatakan moldnya masih belum lama-lama banget gitu. Maksud gue gini,
mail itu terutama nih, bentar, udah mulai bergerak. Kita tunda dulu siaran kita, obrolannya. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, si mailnya si jantannya udah mulai kasih signal tapi nggak drumming sih dia. Dia tadi coba, oh ya malah jangan pulang bang, baru dicuekin gitu bang, baper banget sih abang. Bang, ya dia mundur. Ayo bang, bang jago. Itu ceweknya nungguin bang. Ini lama-lama gua tarik nih. Nah, ini sekarang mailnya di sini. Masih kelihatan ya di kamera ya. Sini mailnya. Oke. Sambil gue pantau, sambil lanjut ke pertanyaan Bro Ananta Carlos. Nah, lanjut. Jadi pastiin dua-duanya tuh fresh mold. Kenapa? Karena gini, mail itu biasanya bro, setelah dia ultimate moldnya gitu, final moldnya, mold terakhirnya dia jadi mature, itu biasanya umurnya pendek bro. Pendek sependek apa? 1 tahun setelah molting itu udah keren banget. Biasanya tuh 6 bulan mati dia. Biasanya gitu. Ada yang 3 bulan mati. Kemarin Albicep gue nggak ada akhlak gitu ya, baru jadi mature male, langsung dong sebulan mati gitu kan, resek. Jadi male-nya ini dia tuh ketika dia udah ultimate mold, dia udah ada palpal embolinya, dia kalau di beberapa spesies lain udah kelihatan hooknya gitu ya, tibial hooknya, itu biasanya habis itu dia udah nggak mau makan. Oke, jadi pastiin kalau supaya male-nya umurnya lebih panjang, dia butuh minum gitu ya, butuh humidity buat bikin sperm web kayak tadi ya, jaring sperma tadi yang gue kasih lihat sperm web. Jadi pastiin female-nya tetap male-nya itu tetap ada, lu kasih water dish gitu ya, untuk menjaga supaya dia sampai dia dehidrasi, karena dia nggak boleh dehidrasi untuk bikin sperm web. Nah, terus female-nya lu mesti kasih makan kenyang. Sampai kayak tadi nih yang female gue yang ini nih ya, ini gue kasih makan sampai akhirnya dia nolak makan. Udah kekenyangan tuh, lu lihat abdomennya tuh. Kenapa dia harus kenyang? Karena setelah mating bro, biasanya kalau memang itu insert itu penetrasi gitu ya, insert, dan dia gravid itu adalah dia, kalau bahasa kitanya hamil gitu ya, dia gravid, maka dia akan puasa bro, puasa sampai nanti dia bertelur, dia gendong telurnya, dia baru nanti buka puasa itu atau baru mau makan lagi setelah boleh dikatakan kalau telurnya udah mulai netas gitu segala macam, kayak regalis gue tuh dia baru mulai makan. Nah kalau udah kayak gitu dia puasa tuh rakusnya ampun gitu. Jadi kemarin ketika gue ngasih makan dia nih, ngasih makan si Metallica ini 2 hari sekali, regalis gue juga gue kasih 2 hari sekali gitu ya, karena dia baru anak-anaknya udah pada keluar dan dia lagi lapar-laparnya. Gue cuma ngeri anaknya dimakan kan gitu, walaupun kita bilang tadi bisa komunal ya, tapi siapa yang bisa jamin kan gitu ya. Jadi kurang lebih sih kayak gitu kalau persiapan buat mating. Pastiin si female kenyang, pastiin si male-nya nggak dehidrasi dan dia masih fresh mold. Fresh mold itu kayak tadi, ini kan Agustus dia molting, sekarang kita mating di akhir September gitu. Jadi at least usia dia setelah molting itu baru 1,5 bulanan, itu masih tergolong fresh mold gitu, 2 bulan. Intinya under 3 bulan biasanya orang masih sebut itu fresh mold gitu ya, baru-baru ini. Tapi kalau udah di atas 3 bulan, biasanya kualitas spermanya dia juga, si male ini juga udah mulai turun bro gitu ya, udah mulai turun. Kalau female sih sebenarnya nggak apa-apa, dia udah mau lewat, dia udah 3 bulan lebih juga nggak apa-apa. Cuman kenapa harus diburu-buru kawin? Karena mencegah dia molt lagi gitu. Biasanya kan gapnya itu kalau female udah segede gini kan bisa 6 bulanan lah gitu ya, 6 bulanan 7 bulanan dia akan molting kembali gitu. Jadi kita ngindarin itunya gitu. Kalau kayak kemarin regalis, gue belajar dari pengalaman ketika gue bareng yang punya si Joshua itu male-nya, regalis gue itu udah molting lama. Jadi ketika habis gue cohabit, terus ya hasilnya dia molting. Jadi breedingnya itu sama yang sama Joshua boleh dikatakan gagal gitu ya, karena female-nya molting. Itu sih ya, jadi bukan kesulitan sih, tapi menurutku lebih kayak challenge-nya gitu, tantangannya ketika kita mau breeding tarantula kayak gitu. Kita pastiin data-data si male ini gitu ya, dia udah kapan terakhir molting, terus female juga sama, kita harus pastiin dikasih makan segala macam. Itu aja sih gitu. Oke, thank you pertanyaannya buat Bro Ananta. Silahkan yang lain kalau mau sambil ngobrol-ngobrol, kan ini kita sambil nunggu gini pasti makan waktu guys. Ini pokoknya kalau udah ini aja nih ya, kita udah setengah jaman ya, udah setengah jaman kayak gini dan dia belum ada pergerakan. Katakanlah kalau memang nanti terlalu lama, gue akan sudahi sesi kita dan gue akan izin ke si ownernya si male ini, mau nggak di gua cohabit gitu ya, karena ini male-nya malah kabur dong. Tuh, sini manjat ke jendela, oke, dia ke belakang kamera dong male-nya. Ya. Ternyata dia bukanlah pejantan yang setangguh itu, teman-teman. Dia kabur. Jangan manjat. Enggak, lu nggak boleh manjat. Nih, guys. Lihat nggak? Nah, tuh. Kelepas kan. Bang, sini, Bang. Pulangnya lewat sini, Bang. Bang. Nggak asik lu, Bang. Dah, kita amanin. Nih. Kalau teman-teman kelihatan nggak? Tuh.
ya. Mailnya udahan dong. Belum diapa-apain, belum ngapa-ngapain. Aduh. Nonton kecewa begini. Tuh. Sih. Kabur dia. Oke lah, kayaknya yang kali ini kita kurang beruntung, teman-teman. Nggak ada pergerakan atau apa. Gue akan coba kontak si ownernya si Mel gitu ya, ownernya si jantan. Temen gue si Sakti namanya. Kalau memang dia izinkan, gue akan cohabit. Tapi kalau enggak ya gue akan cari waktu lagi gitu ya di lain kesempatan untuk bisa breeding dua bocah ini. Gitu. Baiklah. Saya kembali ke tempat duduk saya. Dari tadi gue ngebelakangin handphonenya dong, biar gue bisa lihat apa yang kalian lihat. Oke. Ya gagal nih jadinya nih ya, gagal nih ya. Belum gagal sih, cuman kita bisa coba lain waktu. Nah itu female-nya, cakep ya. Lihat sih birunya tuh masih keren banget. Oh ya buat kalian yang belum tahu gitu ya, P Metallica ini kalau dia baru-baru ini jadi female gitu ya, itu warnanya masih biru cakep banget. Tapi kalau dia udah nanti, sorry gue tutup dulu, gue mau putar soalnya. Kalau nanti dia udah tua, warnanya jadi hitam guys. Tutupan ini nih, tutupan jaring. Jadi nggak jelas shootnya. Tutupan jaring. Ini padahal pas banget depan sini nih. Oke lah. Oke, jadi hari ini kita kayaknya kurang beruntung untuk mating gitu ya. Kurang beruntung untuk mating, tapi nggak apa-apa, nanti gue akan balik lagi dengan tema-tema lain gitu ya di bulan Oktober. Jadi gue lagi ada nyusun apa ya, boleh katakan gue riset kecil-kecilan deh soal penyakit pada tarantula gitu ya. Jadi biasanya tarantula tuh kena penyakitnya apa sih gitu, itu yang gue lagi menarik buat gue untuk gue bahas gitu, karena jujur gue juga beberapa tarantula gue itu sempet kena kayak gitu ya. Jadi gue lagi kumpulin data-datanya teman-teman. Kalau memang nanti udah data-datanya gue udah bisa dapat semuanya gitu, istilahnya cukup lengkap, maka gue akan bawain di sesi GoPlay gue. Oke, sementara kayaknya gitu dulu karena memang tarantulanya nggak mau breeding. Jadi nanti gue akan kontak-kontak yang punya gitu ya, mau nggak kalau gue cohabit gitu ya. Oke, gue rasa itu aja teman-teman gue sore ini. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah stay sampai akhir. Terima kasih juga buat yang udah buat nyawer semuanya, dan kita akan ketemu di GoPlay seri gue Tarantula Spider 9 di weekend, pokoknya weekend antara Sabtu atau Minggu gitu, karena hari biasa saya masih karyawan. Oke, itu aja semuanya. Salam sehat selalu, semoga kita semua dalam lindungannya Maha Kuasa, dan Leo Morrison, ciao, dadah.